Bersyukurlah kalian netizen Indonesia dibandingkan netizen Malaysia. Kenapa? Itu kreator Malaysia semuanya. Aku nggak ngerti kenapa. Kemudian masyarakatnya mempercayai adanya jalan tembus ke Mekah, ya. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya. Satu perkara yang orang Malaysia ada. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sehari di video kali ini. Semoga didoakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Dan selalu berpikiran positif agar apa yang kita hasilkan juga hal-hal yang positif juga. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sehari menjumpai satu video ini lelaki Indonesia ya yang mengatakan berbeda komentar daripada netizen di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, dikatakannya di sini netizen Indonesia itu lebih lucu-lucu. Ini sebenarnya dia paham tak nanti isi komentar orang Malaysia ini kan? Oke, tapi sebelum kita membahasnya, kita tonton dulu videonya seperti apa. Dan nanti kita akan reaksikan juga beberapa video yang lainnya yang sedang viral ya. Sini katanya heboh, haji lewat goa. Nah, di sini katanya heboh, haji lewat goa tembus ke Mekah. Wah, boleh tembus ke? Ini di Indonesia ya goanya katanya. Anehnya, mereka ketika masuk tapi tak boleh keluar katanya. Gimana pula seperti itu ya. Nah, ini agak lucu-lucu juga ya. Video sebelumnya pun ada yang berkomentar ya. Ini Sari tak mengikuti sangat yang mengatakan ada juga orang Indonesia memang lucu. Lucunya kenapa? Bercakap dengan semut ke? Tahu bahasa semut? Macam mana itu bahasa semut? Nanti kita tonton ya. Langsung boleh telepon dengan Tuhan. Itu Sari tak mengikuti ya. Nanti kita tengoklah videonya seperti apa ya. Memang sangat-sangat lucu ya. Tapi lucunya kenapa pelik ya? Kenapa aneh begitu? Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Bersyukurlah kalian netizen Indonesia dibandingkan netizen Malaysia. Kenapa? Aku kemarin di Malaysia agak lama dan aku nggak tahu kenapa FYP ku itu isinya itu kreator Malaysia semuanya. Aku nggak ngerti kenapa. Nah, yang beda adalah bagaimana komentar-komentarnya. Tahu kenapa ya? Komen-komen orang netizen Indonesia itu lucu-lucu semuanya. Terutama kalau pas kita bahas tolong buatin hashtag wedding gitu ya. Kalian pasti sampai ke kalian. Kalau di Malaysia tuh jawabannya serius-serius. Jawabannya itu kayak ya ada yang lucu tapi nggak yang lucu banget. Kalau di sini kita bisa ngakak parah, bisa kayak wah. Kalau di Malaysia itu nggak terlalu lucu dan apapun kreator Malaysia lakukan jawabannya itu cenderung biasa aja guys. Jadi kalau ada hal yang bisa disyukuri sebagai netizen Indonesia atau sebagai warga Indonesia adalah bagaimana kita bersosmed itu komentarnya lucu-lucu. Komentar lebih lucu-lucu juga ya. Oke, nah seperti itu dikatakannya ya. Mungkin dia ini tak paham ya komentar orang Malaysia. Sebenarnya komentar orang Malaysia ini ada juga lawak-lawaknya. Tapi bagi yang paham saja, terkadang lawakan orang Malaysia hanya boleh difahami oleh orang Malaysia saja. Nah, di sini ada yang komentarkan karena orang Indonesia nggak ngerti komentar netizen Malaysia. Mungkin tak paham gitu ya. Netizen Malaysia sangat berhati-hati untuk berkomentar, jaga adab dan takut dosa katanya. Nah, ini yang bagusnya lagi yang berkomentar ya. Kita dengar tanggapan daripada orang Malaysia ya. Kami bersyukur menjadi warga Malaysia. Tak penting lucu-lucu, yang penting jujur dan tidak memutar fakta. Gitu ya, betul-betul. Nah, terkadang ya orang-orang luar itu tidak terlampau paham lawakan orang Malaysia. Seperti yang Sari cakap tadi itu ya. Terkadang lawakan orang Malaysia hanya orang Malaysia saja yang paham kan. Apalagi kalau orang-orang Indonesia ataupun orang daripada luar negara baru saja datang ke Malaysia ini kurang paham. Tapi kalau macam Sari ya boleh paham juga. Karena selalu juga tengok konten orang Malaysia, baca-baca
komentar daripada netizen Malaysia gitu ya. Oke, nah tadi dikatakannya kalau orang Indonesia itu lucu-lucu ya, netizennya lucu-lucu seperti itu. Sampai kelakuannya pun agak lucu-lucu juga ya. Kita tonton dulu video ini ya. Ini lucu juga dan komentarnya pun buat lucu juga, mengakak ya, buat ngakak. Oke, kita tonton dulu ya beberapa video ini ya. So, jom. Heboh haji lewat. Lagi viral sekarang ya, ini terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya ya, di mana sebagian masyarakatnya mempercayai adanya jalan tembus ke Mekah ya. Boleh. Melalui goa ini katanya bisa tembus ke Mekah. Gua di Indonesia ya. Aneh bin ajaibnya ya, di zaman yang dah modern, semodern ini ya, masih ada masyarakatnya yang mempercayai hal-hal yang tak logik ini ya. Dan lebih lucunya mereka ya dah memasuki goa itu ya nggak bisa keluar. Aduh, tolonglah ya, cerdaslah ya, logik lah ya. Mana ada ya. Aduh, hai. Lucu kadang-kadang negaraku. Mama Gufron ngaku bisa video call malaikat. Video call Jadi malaikat? gini, nama Mama Gufron Albantani lagi viral banget nih, gara-gara isi ceramahnya yang dinilai kontroversi dan di luar nalar. Doi ngaku bisa bahasa semut, cacing, jin, sampai video call malaikat maut. video Waduh, call. sakti bener. Mama Gufron ini pengasuh Ponpes Unik Nusantara yang ada di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ponpes Unik Nusantara ini juga Bahasa punya cabang cacing di ya? Bandung dan Jakarta. Waduh. Wah, udah banyak banget dong pengikutnya. Bahaya nih. Gara-gara ini bikin MUI turun gunung. Kiai Holil Nafis dari MUI bilang, apa yang disampaikan Gufron mulai meresahkan. Doi ngaku pernah dipanggil 44 bidadari surga biar cepat pulang ke surga. Terus Doi ngaku Nih, pernah ini ketemu dan ngobrol sama lucu-lucu Syekh ini, Abdul Qadir lawak-lawak ini ya. Al-Jailani sampai didatengin Imam Syafi'i. Wah, udah makin halu aja ya. Menurut lo gimana ya, Ramania? Sebelum kita tengok lagi video selanjutnya, tadi katanya boleh bahasa semut, boleh bahasa cacing, boleh bahasa jin, dan apa lagi tadi itu? Video call dengan malaikat maut. Aduh. Ini kelakuan lucu ya. Adakah seperti itu? Tapi banyak juga pengikut-pengikutnya yang sehari lihat itu boleh percaya ya. Karena banyak yang mendengarkan ceramahnya ya. Agak meresahkan ternyata ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada juga yang mengatakan itu hari komentarnya ya, disuruhnya Sari cari. Sari ada dengar kabar-kabar burung saja kan. Tapi Sari tak langsung tengok videonya seperti apa, boleh video call sama Tuhan gitu katanya. Oke, kita tonton dulu ya. Memang agak lain ya, bukan lucu ini, agak Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Oh gitu bahasa Karena semut ini ya. saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang tetap saya mau mendoakan. Kun, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Askulin namanya makal ya magufron, artihiin namanya mapirmau. Artinya apa? Apakah aku didoakan ya Gufron? Jelas. Tidak. Oh itu bahasa semut ya. Artinya makna yang disampaikan bahwa Abah ini bisa berkomunikasi dengan semut, maknanya adalah bagaimana supaya kita ini masyarakat untuk bisa bergotong royong layaknya apa yang dilakukan oleh semut begitu. Sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One. Itu ilmu huruf loh, betul atau tidak?
ada di daerah, ada di kota, ada di desa, sampai ke pusat. Itu gotong royong siapa kalau enggak disertai dengan perjalanan semut? Betul nggak? Kalau tak disertai dengan perjalanan semut. Oke, memang kelakar ya dia. Memang sangat-sangat kelakar ternyata ya. Bukan kok netizennya saja, ternyata kelakuannya juga. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Mbah, nomornya Gusti Allah berapa? Saya mau telepon Gusti Allah. Saya mau minta hidup yang barokah, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, dan saya ingin kaya raya, Mbah. Saya juga ingin menjadi pejabat pemerintah. Mbah, kalau memang Mbah tidak mau ngasih saya nomornya Gusti Allah, enggak apa-apa. Saya titip salam saja. Saya ingin, apa ya, hidup saya itu lebih daripada ini loh. Masa rumahnya gedek tuh loh. Ini pun ada tembok, wis ngelontek-ngelontek. Saya pingin rumah yang gedongan, Banyak mewah, dia permintaan ya. terus punya mobil Dengan Tuhan. Pajero, Fortuner, Innova, Alphard, Mercy, dan segala macamnya itu loh, Mbak. Saya titip nih, Mbak. Biar penonton ini juga ndak iri, tolong salamkan kepada Gusti Allah. Penonton-penonton di TikTok ini jadi kaya raya semua, hidupnya sejahtera, enak ya. Apalagi ini mau lebaran, saya titip apa ya? Sejahterakan rakyat Indonesia semuanya lah. Makmurkan rakyat Indonesia semuanya lah, ya. Oke, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum. Oke teman-teman, nah itu ya kemungkinan kita berpikiran positif saja ya, katanya telepon langsung ke Tuhan ya. Mungkin kita berpikiran positif, mungkin dengan cara berdoa kan, kita macam daripada hati ke hati dengan Sang Pencipta kita, mungkin seperti itu ya. Tapi kenapa bahasanya telepon ya? Jadi orang itu semua mau minta nombornya, berapa nombornya? Tadi itu bahasa semut tadi itu ya diucapkannya itu tadi ya. Oh, bahasa semut, bahasa cacing katanya, bahasa jin. Wow. Semua bahasa dia tahu ya. Tapi memang betul ada juga yang berkomentar lawak-lawak di sini ya. Netizen, namanya netizen katanya untung ditelepon bukan dipanggil. Nah memang netizen ini ada yang lucu-lucu juga ya. Itu di sini katanya pengen tahu bahasa buaya. Buaya apa itu? Buaya apa? Buaya darat ke. Nah di sini katanya lawaknya sampai Malaysia, Bang. Nah ini bukan netizennya saja ternyata ya. Kita orang-orangnya pun kelakuannya ya gitu ya. Oke, nah seperti itu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Katanya tadi tuh orang-orang Malaysia itu tidak lucu dan tidak lawak ya. Nah itu menurut orang Indonesia, karena dia melihat konten-konten ataupun komentar di videonya itu orang Malaysia itu macam anggap serius sesuatu hal itu ya. Kalau orang Malaysia mau berikan komentar, dia akan melihat satu konten itu. Nah Sari bagi satu contoh lah ya. Itu hari baru-baru ini ada pasangan, ada Raffi Ahmad dan juga Nia Ramadhani kan. Nah mereka itu main tenis internasional lawan Korea. Nah mereka itu adalah artis Indonesia, tapi mereka itu masing-masing sudah mempunyai suami, satu juga sudah mempunyai istri. Nah tapi mereka itu kawan lah ya, pemain sinetron, aktor dan juga aktris. Tapi mereka itu dipasangkan ketika bermain tenis melawan orang Korea itu. Itu artis lelaki dan juga artis perempuan itu kan mereka berpelukan. Macam happy lah mereka itu menang. Nah, di sini boleh nampak kita perbezaannya ya. Kalau orang Indonesia itu menganggap hal itu ya macam
biasa-biasa saja kah? Mereka itu kompak dari kecil lagi, mereka itu sudah menjadi kawan ketika menjadi artis kecil. Sedangkan kalau orang Malaysia itu berkomentar itu beza ya, yang Sari lihat ya. Mereka ada yang berkomentarnya kan, orang ini berdua kan ada istri dan suaminya berbeza. Orang Malaysia itu berkomentar ada juga mereka ikut agama ya teman-teman. Nah kan bukan muhrim katanya, karena mereka bukan suami istri. Ramai yang berkomentar seperti itu. Apa boleh saja peluk-pelukan, apa tak suaminya marah, apa tak istrinya marah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita netizen Indonesia kan, kita di sana itu macam sudah biasa kan, jadi komentarnya bukan seperti itu lagi, beza. Nah seperti itu. Tapi orang Malaysia ada juga sisi yang boleh dibuat lawak ya. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang Malaysia ada lain punya lawakan mereka sendiri, dan memang terkadang orang Malaysia saja yang boleh faham. Terkadang pun saya pun tak boleh faham apa lawakan mereka ya. Gitu. Oke teman-teman. Nah di sini ada lagi beberapa video ya. Oke teman-teman, kita lanjutlah dulu ya. Ini dia membahas tentang orang Malaysia ketika berkomentar. Seperti apa videonya? Orang boleh cakap Singapura lagi maju, Singapura ada ni, Singapura ada tu, tapi ada satu perkara yang orang Malaysia ada, iaitu sarcasm. I tengok posting ni, so dia macam, wah Singapura canggih ada benda ni dekat MRT dia. Lepas tu I tekan komen, and I baca komen ni. Kita punya sarcasm level memang. Tahu tak kenapa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling bagus dekat dunia ni? Because apa yang kita lihat, apa ejaan tu, itu yang kita akan sebut. Bukan macam bahasa Inggeris, tiba-tiba ada silent letters. Macam this word, sarcasm, R tu silent. So R tu macam orang dekat group assignment tu, seorang tu yang memang tak buat kerja, tapi kita add that person inside. That is the point of that R in this whole word called sarcasm. Sarcasm ya. Kenapa bahasa tak boleh direct straightforward macam bahasa Melayu? Aku tak faham tu. Kenapa why you complicate yourself? Kalau ada specialist bahasa, please explain to me why. Oke teman-teman, kita ulangi dulu ya. Ini saya pun tak faham ya. Mungkin kalau orang Malaysia boleh faham ya. Kita tonton dulu satu kali lagi yang video awal itu. Orang boleh cakap Singapura lagi maju, Singapura ada ni, Singapura ada tu, tapi ada satu perkara yang orang Malaysia ada, iaitu sarcasm. I tengok posting ni, so dia macam, wah Singapura canggih ada benda ni dekat MRT dia. Lepas tu I tekan komen, and I baca komen ni. Apa? Punya sarcasm level memang. Ada yang boleh faham tak? Mungkin orang Malaysia ya. Kenapa saya tak tahu ya? Macam sindiran lah. Sari tahu macam sindiran. Tapi saya pun ya bukan orang Malaysia lah. Jadi kurang faham ya. Tadi di sini ada yang komentarnya, sarcasm kita sound funny. Okey lah, tak brutal sangat. Sindiran ya. Dia punya sarcasm berbudi bahasa. Dia perli tapi secara halus. Oh, macam faham tak faham ini. Oke. Tapi tak apa. Kalian orang-orang Malaysia, karena saya bukan orang Malaysia, kadang juga memang tak faham ya teman-teman. Oke, boleh jelaskan tak? Boleh komen ya. Oke teman-teman, so gitu ya teman-teman. Terkadang ataupun komentar orang-orang Malaysia itu hanya orang Malaysia saja yang paham. Kalian yang baru datang ke sini, apalagi baru beberapa hari saja, mestilah tak faham kan, tapi membuat andaian statement seperti itu. Saya pun sudah lama di Malaysia ini pun terkadang pun tak faham juga ya. Minta bantuan kalian juga, boleh bagi tahu saya tadi itu yang pertama itu.
Oke, terima kasih teman-teman. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye-bye.